Bangun rumah subsidi mini berukuran 18 meter persegi setelah kritik publik meluas. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Ex-Menteri Nadiem Makarim diperiksa 9 jam oleh Kejagung sebagai saksi kasus korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah saat dirinya menjabat Mendikbudristek. Sanksi tilang diberikan kepada pemuda yang memperagakan tren pacu jalur Aura Farming di atas mobil di Jalan Tol Trans Sumatera. Empat anak yang ditemukan kelaparan dan terantai di rumah berkedok yayasan di Boyolali, di antaranya kakak adik asal Semarang yang dititipkan ke pelaku untuk belajar. Enam bayi berhasil diselamatkan saat polisi menangkap 12 perempuan anggota sindikat penjualan bayi lintas negara, sementara 24 bayi sudah dijual ke Singapura. Kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru Pengayunan terdengar sampai ke anggota DPR. Anggota Komisi 1 TB Hasanuddin mendesak polisi mengungkap penyebab tewasnya korban yang dianggap penuh kejanggalan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi yang tadi disampaikan di awal, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Seorang pemuda berjoget sambil duduk di atap mobil yang sedang melaju di Jalan Tol Lampung. Polisi pun langsung menangkap pelaku untuk ditilang. Video berdurasi 19 detik memperlihatkan pemuda berjoget seperti tren pacu jalur yang tengah marak di media sosial. Namun gerakan itu dilakukannya di atap mobil dengan beberapa mobil konvoi di belakangnya yang tengah melaju di Jalan Tol Trans Sumatera, ruas Bakahuni Terbanggi Besar, tepatnya di kilometer 58. Satuan PJR di Telantas Polda Lampung langsung menyelidiki dan memanggil pemuda yang melanggar pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas, sehingga dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp750.000. Sudah mengetahui profil para pelanggar, yang pertama, yang kedua mengamankan pelanggar, yang ketiga melakukan penegakan hukum berupa tilang maksimal ya, Pak Kanit ya, dengan maksimal Rp750.000 nominalnya, terus memberikan pemahaman keselamatan di jalan. Selanjutnya membuat surat dan video permintaan maaf kepada masyarakat Lampung. Mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video Aura Farming. Nah itu mereka juga pengen ikut viral juga. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain. Ya, selain diberi sanksi tilang, pelanggar juga diminta membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Hal itu karena aksi tren pacu jalur Aura Farming di atas mobil dapat membahayakan pengendara lain. Polisi mengimbau agar aksi serupa tidak ditiru, apalagi dilakukan di area yang bisa membahayakan diri dan orang lain. Berlaku video viral kami yang berjoget pacu jalur di atas mobil Pajero di Jalan Tol kilometer 58 pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas.
dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Saudara, Polda Jawa Barat menangkap 12 orang perempuan anggota sindikat penjualan bayi lintas negara. Sindikat beroperasi sejak 2023 dan telah mengirim 24 bayi ke Singapura. Polisi berhasil menyelamatkan 6 balita, di mana 5 diantaranya diselamatkan di Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita diselamatkan di Tangerang. Keenam balita ini menurut rencana pelaku akan dijual ke Singapura. Rencana perdagangan bayi ini berhasil digagalkan oleh polisi dengan menangkap 12 anggota sindikat penjual bayi. Polisi menyebut, bayi yang akan dijual dikirim melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen keimigrasiannya. Sebetulnya juga kalau dibilang penculikan bukan jadi orang tua yang melapor, dia juga akan menjual bayinya, namun karena memang belum dibayar oleh pelaku sehingga dia melaporkan penculikan bayi ini. Modusnya dari perekrut ini, dia kemudian bayi ini dirawat selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian setelah itu dia kirim ke Jakarta, dan dari Jakarta ini memang nanti ada yang memang diadopsi oleh orang lokal atau orang Indonesia sendiri. Kemudian ada juga yang nantinya kebanyakan dikirim ke luar negeri melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen-dokumen kelengkapan baik kependudukan maupun keimigrasian. Petugas masih melakukan pengembangan terkait penjualan bayi itu. Pihak Polda Jabar akan melakukan koordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Abdul Rohim, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Semarang akan memberi pendampingan untuk pemulihan kondisi psikologis anak-anak yang ditemukan dalam kondisi dirantai di sebuah rumah di Desa Mojo, Boyolali, Jawa Tengah. 2 dari anak yang dirantai tersebut merupakan warga Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Dari data Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kedua anak yang merupakan warga Desa Plumbon, Kabupaten Semarang merupakan kakak beradik. SAW berusia 14 tahun, sementara adiknya IR berusia 11 tahun. Mereka dititipkan kepada pemilik rumah dengan maksud untuk belajar. Setelah kasus anak dirantai ini terkuak, Dinas Sosial Kabupaten Semarang akan menjemput kedua anak tersebut dan diarahkan untuk mendapat pendidikan di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya. Karena di rumah singgah juga ada pendamping psikologis, jadi kita berikan pendampingan psikologis. Dan terakhir ini update-nya kemarin itu dititipkan di pondok pesantren yang terdekat. Kali kita karena kita memang tidak bisa ketemu dengan anak, belum bisa ketemu dengan anak tersebut. Anak tersebut ya itu tadi dirantai karena takutnya tidak ada kekerasan belum diketemukan kekerasan fisik yang lainnya. Kasus anak-anak yang dirantai di sebuah rumah di Boyolali, Jawa Tengah mengundang tanda tanya. Mengapa mereka bisa mendapat perlakuan semacam itu? Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Joko Purwadi. Selamat malam, Pak Kasat. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Pak Kasat, ini bisa diceritakan sebetulnya bagaimana hubungan antara orang tua korban dengan pelaku? Apakah saling kenal? Ya. Jadi hubungan antara orang tua korban dan pelaku itu memang tidak ada hubungan keluarga, namun sebelumnya sudah kenal. Karena keluarga yang dari Batang itu pernah bekerja di tempat teman dari pelaku. Nah, sedangkan yang dari Semarang, memang sebelumnya kakak dari anak korban ini pernah juga dididik oleh pelaku. Jadi ini adiknya juga akhirnya dititipkan untuk dididik oleh pelaku. Pak Kasat, apakah orang tua korban ini sering menengok anak-anak mereka? Atau sejak kapan diperlakukan seperti ini tanpa sepengetahuan orang tuanya? Jadi dari keterangan pelaku dan saksi, setiap lebaran atau terakhir kali kemarin lebaran itu memang anak-anak diantar oleh pelaku untuk pulang bertemu dengan keluarganya. Jadi orang tua pelaku ini, orang tua dari korban ini memang tidak setiap hari atau setiap saat mengunjungi korban di daerah Mojo, Andong, Boyolali tersebut. Jadi
setiap pulang Lebaran anak-anak tidak ada yang pernah bercerita bagaimana kondisi mereka di rumah pelaku. Ya, dari keterangan orang tua memang tidak ada cerita dan memang baru pada saat kejadian kemarin itu baru diketahui bahwa anak-anak tersebut ternyata mendapat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Berapa lama mereka mendapatkan? Jadi mendapatkan kekerasan juga, Pak Kasat ya? Berapa lama mereka mendapatkan kekerasan dan juga dirantai itu? Ya, jadi untuk mendapat kekerasan itu ya mulai dari awal anak-anak ini dititipkan di sana. Jadi ada yang 2 tahun dan 1 tahun. Jadi kekerasannya dalam proses pembelajaran itu memang kalau salah atau dia melakukan hal yang tidak baik memang oleh pelaku ini dipukul. Nah, untuk aktivitas di rantai itu berdasarkan keterangan kemarin itu baru berjalan kurang lebih 2 minggu. Karena anak-anak ini diketahui melakukan tindakan tidak baik seperti mengambil barang yang bukan miliknya sehingga oleh pelaku memang dirantai, alasannya seperti itu. Mereka mendapatkan kekerasan, dipukul juga. Orang tua tidak curiga ketika pulang ke rumah kondisi fisik anak-anak ada yang kesakitan atau ada yang berbekas luka pukulan, Pak Kasat? Ya, jadi keterangan orang tuanya memang karena anak tidak pernah bercerita, jadi juga luka juga tidak terlalu nampak. Sehingga orang tua juga tidak mengetahui bahwa memang selama ini anak-anak di tempat pelaku ini mendapat kekerasan. Itu kondisi rumah pelaku bagaimana sih? Apakah begitu dekat dengan perumahan warga sekitar? Kok tampaknya tidak ada yang mengetahui? Di video warga seolah-olah kaget ini, Pak Kasat. Ya, jadi perlu diketahui bahwa tempat tinggal pelaku ini merupakan desa atau padukuhan di Boyolali itu. Memang jarak rumah satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu dekat. Dan kita ketahui bersama memang kondisi rumah dari pelaku ini selalu tertutup rapat. Dan dari keterangan saksi, warga maupun perangkat, untuk pelaku ini memang tidak bersosialisasi dengan warga. Jadi tertutup. Sehingga atas kejadian ini memang warga kaget juga. Ternyata di daerahnya ada peristiwa yang sangat memprihatinkan. Ini apakah pelaku kabarnya berkedok yayasan? Jadi orang tua mau menitipkan anaknya pada pelaku? Ya, kalau di tempat kejadian atau di rumah pelaku di daerah Mojo itu memang tidak ada yayasan atau pondok. Namun keterangannya pelaku memang dia memiliki yayasan tapi di wilayah Sragen. Ya. Ini korbannya apakah hanya 4 atau diduga ada korban-korban lainnya, Pak Kasat? Dari fakta yang kita peroleh, sementara yang kita ketahui bahwa hanya ada 4 anak ini yang mendapatkan kekerasan oleh pelaku. Oke, sekarang sudah ditangani oleh Dinas Sosial dan masih dalam pemulihan anak-anaknya menjadi korban. Semoga segera pulih juga. Terima kasih AKP Joko Purwadi, Kasat Reskrim Polres Boyolali telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Mas Brian, selamat malam. Selamat malam Pak. Saudara anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak pertanyaan dan dinilai cukup janggal. Saudara anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mendesak Polri untuk mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. TB menyebut kematian diplomat yang biasa dipanggil Daru tersebut menyisakan banyak pertanyaan dan dinilai cukup janggal. Pihak kepolisian pun diminta untuk bisa membongkar perkara ini sejelas-jelasnya. Hingga kini polisi telah memeriksa setidaknya 5 saksi termasuk istri korban dan penjaga kos korban di kawasan Menteng, Jakarta. Sejumlah rekaman CCTV pun menjadi barang bukti, di antaranya menunjukkan aktivitas korban di malam sebelum korban ditemukan tewas. Melihatnya cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Ya, bunuh diri.
sepertinya susah. Karena sebelum meninggal, almarhum itu pernah belanja perlengkapan untuk persiapan menjabat di tempat lain. Apa mungkin logikanya kemudian menjadi persiapan untuk bunuh diri? Dan itu menjadi tanda tanya besar yang harus dipecahkan. Mendorong pihak manapun untuk segera membongkar. Tunjukkan kemampuan para penyidik kepolisian. Ya. Untuk mengulas lebih dalam tentang kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, kami akan berbincang dengan anggota Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Mas Rahmat Ibrahim. Baik, Pak Yusuf, ini bukti-bukti secara digital nih, CCTV, HP korban juga ada. Tapi kita sangat minim sekali perkembangan penyelidikan dari kepolisian. Bagaimana Kompolnas melihatnya? Apakah ini termasuk lambat atau seperti apa? Baik, terima kasih. Dalam pantauan Kompolnas sampai saat ini, bahkan mungkin penyidik tidak menonton. Mereka sedang bekerja. Mereka sungguh-sungguh melakukan penyelidikan. Memang kita lihat pada peristiwa temukannya meninggal dunia almarhum ini, penyelidikannya memang penguatannya pada scientific crime investigation. Pertama, scientific crime-nya itu tentu ada pada TKP. TKP ini harus betul-betul ori. Karena di TKP itu dapat menunjukkan apabila itu diduga kejahatan, tentu kejahatan itu dipastikan tidak sempurna. Dipastikan meninggalkan jejak-jejak. Nah, apakah jejak itu bersifat fisik atau jejak digital. Nah, tentu di TKP itu. Yang kedua, terkait dengan di TKP sendiri ada CCTV, begitu juga apabila ditemukan ada handphone korban, tentu itu bagian dari jejak yang perlu terus diungkap. Nah, memang penguatannya pada scientific crime investigation yang itu memerlukan dukungan kuat pemeriksaan laboratorium forensik, tentu kita memang harus bersabar. Kompolnas sendiri sebagai pengawas tentu tetap mendorong profesionalisme. Penyidik kita memang melihat penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tentu kami sendiri tidak mendorong pada satu duga-menduga. Ya, ini yang penting fakta-fakta itu dikumpulkan. Dari semua fakta-fakta, baik itu yang sifatnya digital maupun non-digital, itu dikumpulkan. Dari situ nanti dirangkai apa sebenarnya peristiwanya. Tapi biasanya tentu, kan dijelaskan ya, pada publik, Pak Yusuf, ketika ada temuan CCTV. Apalagi dengan kasus high profile seperti ini kan polisi biasanya suka rajin menyampaikan ini temuannya bagaimana, hasil pemeriksaan dengan istri korban sementara seperti apa, jejak digital di HP juga ada juga di situ, Pak Yusuf, biasanya. Ya, tapi dalam monitor kita dari Humas Polda itu ada sedikit menjelaskan juga terkait dengan adanya komunikasi dari pihak keluarga yang itu diduga istri kepada penjaga. Itu kan sudah memberikan penjelasan yang untuk sementara menjelaskan dugaan mondar-mandirnya para penjaga kos itu. Tapi tentu untuk selanjutnya kan ini perlu dianalisis menjadi sebuah rangkaian cerita sampai ditemukannya, sampai mencongkel jendela itu, terus membuka pintu itu, kan itu kan rangkaian cerita yang itu perlu dirangkai. Nah, hanya sekali lagi, memang kita sangat mendukung bahwa pengungkapan kasus ini penguatannya pada scientific crime investigation. Misal di TKP kan memang apabila ya sekali lagi itu peristiwa kejahatan dipastikan tidak sempurna. Kalau memang ada pelakunya yang itu kita duga, tapi ini tidak bermaksud mengarahkan apabila memang itu diduga ada kejahatan, apakah itu ada potongan rambut yang jatuh, itu rambut siapa, itu kan bisa dilakukan pemeriksaan DNA. Ya, tapi informasi yang didapat Kompolnas sejauh ini bagaimana sih gambarannya konstruksi hukum sementara? Karena banyak sekali bola liar yang muncul dari kasus ini. Benar, ini kasus yang high profile, bukan main-main, sehingga perlu kehati-hatian. Sampai saat ini kami monitor penyidik terus mengumpulkan fakta-fakta
dilakukan pengajuan pemeriksaan laboratorium. Jadi itu yang harus kita pastikan, dan dia betul-betul harus cermat. Nah, pemeriksa laboratorium forensik sendiri kan tentu tidak mengetahui ini siapa yang harus diperiksa, jejak digital siapa. Semuanya itu independen. Itu pun agar valid hasilnya. Ini yang termonitor saya dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, yang itu memang terlihat kesungguh-sungguhan. Ini yang harus kita berikan kepercayaan. Sekali lagi, saya yakinnya bahwa pengungkapan kasus ini peristiwanya apa, penguatan penyelidikannya ada pada pendekatan scientific crime investigation. Salah satunya adalah analisis digital forensik pada HP korban. Biasanya perlu berapa lama untuk analisis digital forensik jika alat-alatnya ini banyak yang menunjang CCTV dan juga HP korban ini? Kalau nanti diharapkan ada fakta yang perlu, ya, ada fakta yang perlu diharapkan berdasarkan digital handphone korban, ya apabila handphone korban itu dalam kondisi terkunci, pada waktu itu mati, terus kemudian ada kunci, ada passwordnya, ada PIN-nya, dan itu apabila berasal dari produk Amerika, maka tentu harus bekerja sama dengan pihak produsennya. Itu misalnya ya, tapi sejauh ini kita tunggu, kita tidak ingin mendahului menduga-duga wasangka-wasangka apa yang dihasilkan oleh penyidik. Apabila ada satu fakta digital yang diharapkan melalui handphone korban, dan apabila diduga handphone korban itu diproduksi, katakanlah misal dari Amerika yang sangat terkenal itu, saya tidak mau menyebutkan namanya, itu kan apabila dikunci dan ada passwordnya atau PIN. Tapi kalau polisi instrumennya bisa kali Pak Yusuf ya, kalau polisi kan bisa Interpol juga atau bagaimana untuk memudahkan tentunya untuk proses seperti ini kan sudah sering dialami. Ya itu saya katakan tadi membutuhkan kerjasama, kan itu membutuhkan waktu juga. Tapi sekali lagi dalam pantauan Kompolnas sejauh ini Mas Rahmat, penyidik terus bekerja, kami sendiri mendorong tetap profesional, jangan terpengaruh kepada opini-opini apapun, meskipun itu bisa menjadi saran dan masukan. Semua itu berdasarkan fakta-fakta yang harus terus diungkap, dan itu yang harus menjelaskan. Apabila pemeriksaan laboratorium forensik, maka itu kita tunggu. Nah, yang kedua terakhir soal nanti otopsi, ini kan apakah diperlukan ekshumasi, ya itu tentu kami Kompolnas tetap mendukung apabila itu memang diperlukan, dilakukan ekshumasi untuk memberikan lebih terang penyebab kematian, tentu itu dilakukan. Apabila memang itu tidak, yang sekarang ini sudah didapatkan hasil otopsinya, apa yang ada di dalam jenazah korban, apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tidak, saya kira itu juga sudah bisa menjelaskan. Tapi tentu ini yang punya otoritas tentu kedokteran forensik yang bisa menjelaskan itu. Kalau misalkan direncanakan 11 hari rampung ya penyelidikan bagaimana ada tidaknya perbuatan pidana, artinya di pekan ini bukti kuat, bukti kunci, saksi kunci juga artinya sudah dikantongi oleh penyidik. Iya, ya semua pihak-pihak yang bisa berhubungan dengan fakta peristiwanya, kami yakin dan kami pantau itu dilakukan permintaan klarifikasi. Tapi sekali lagi tentu kita tetap harus menjauhkan dari segala asumsi-asumsi, karena fakta itu nanti yang akan menjelaskan. Ada yang berkatakan bahwa ini diduga bunuh diri, ya tergantung bagaimana faktanya. Tapi sejauh ini, karena ini dari sisi korban sendiri ditemukan berada di dalam kamar, kan sederhananya siapa orang terakhir, apakah ada selain korban yang masuk di dalam kamar kos tersebut? Kan itu satu pertanyaan yang sederhana, yang itu pasti dipastikan itu berusaha diungkap faktanya oleh penyidik. Itu Mas Ibrahim. Kalau misalkan dengan adanya CCTV di kos-kosan yang tergolong mewah ini, tentu sebetulnya harusnya bisa dengan mudah melihat ya, kalau misalkan tidak dipotong-potong nih Pak Yusuf. Betul, maka dipastikan kan
tadi yang saya katakan, TKP itu yang sudah diolah TKP 3 kali itu memang benar-benar ori, termasuk CCTV yang berada di TKP yang itu menyorot jalan ke kamar yang kita lihat ada pintu kamar. Nah itu dipastikan ori semuanya. Disitulah akan diketahui berdasarkan analisis digital forensik. Disinilah penguatan scientific crime investigation itu yang kita diperlukan kesabaran sedikit, Mas. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas telah menyampaikan bagaimana kondisi penanganan terkini di program Kompas Malam. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih, salam sehat. Saudara, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Kejaksaan Agung atas kasus pengadaan laptop. Saudara, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim keluar dari gedung Jampitsus Kejagung setelah kurang lebih menjalani pemeriksaan selama 9 jam sejak pukul 9 Selasa pagi. Pemeriksaan ini adalah kali kedua Nadiem mendatangi Kejagung setelah sebelumnya pada 23 Juni juga sempat diperiksa. Tak banyak memberikan keterangan, Nadiem hanya keluar dan mengucapkan terima kasih pada Kejagung dan bilang kalau akan kembali ke keluarga. Nadiem diperiksa atas kasus pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2019 sampai 2022 yang diduga rugikan negara 9,9 triliun rupiah. 3 staf sus Nadiem pun juga turut terseret dalam kasus ini. Baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Nadiem Makarim untuk menggali informasi soal pengadaan Chromebook tersebut mulai dari perencanaan hingga pengawasannya. Selain Nadiem, penyidik juga memeriksa saksi-saksi lain untuk pendalaman. Selain pendalaman terhadap berbagai informasi, juga barangkali konfirmasi ya. Nah, antara lain terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan dalam konteks bagaimana pengadaan Chromebook ini ya, baik dari sisi perencanaannya, pelaksanaan hingga kondisi saat ini, dan termasuk barangkali secara substansi penyidik yang memahami ya. Karena ini baru berlangsung beberapa waktu, saya kira rekan-rekan media juga harus bersabar. Ya. Ada pihak-pihak yang lain juga yang turut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Tapi siapa-siapanya tentu nanti akan kita konfirmasi dulu kepada penyidik ya. Sementara itu, merespons penggeledahan yang dilakukan Kejagung terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Direktur Public Affairs and Communication PT Goto, Ade Mulia bilang Nadiem Makarim sudah tidak lagi jadi bagian PT Goto. Ade menegaskan selama dari menjabat menteri, PT Goto tak pernah terlibat hingga berhubungan dengan Kemendikbudristek, terutama pada kasus yang saat ini ditangani Kejagung. Sebelumnya, Kejagung menyebut penggeledahan kantor Goto dilakukan untuk mencari informasi yang signifikan soal bukti dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang saat itu dipimpin Nadiem Makarim. Kami informasikan pula bahwa saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan
atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki. Sorotan berikutnya, Saudara, polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jadi bola panas. Presiden ke-7 Joko Widodo sebut ada agenda di balik usulan pemakzulan anaknya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum menerima surat dari Forum Purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran. Genap 1 bulan sejak surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming dilayangkan ke DPR dan MPR. Sampai saat ini belum ada kejelasan jadi tidaknya DPR MPR memproses kelanjutan surat yang ditandatangani 4 Jenderal Purnawirawan itu. Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum menerima surat soal usulan pemakzulan Wapres Gibran. Namun Puan menjanjikan akan memproses surat itu sesuai mekanisme yang berlaku. Kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Desakan berupa usulan memakzulkan putra sulungnya dari jabatan Wapres, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik keluarganya. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke DPR dan MPR. Salah satu pertimbangan usulan pemakzulan adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan Presiden 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Sonhorik menyebabkan kemacetan panjang kendaraan di Lumajang, Jawa Timur. Kompas Malam segera kembali. Sonhorik menyebabkan kemacetan panjang kendaraan di Lumajang, Jawa Timur, Saudara. Pemerintah Lumajang mengaku masih menunggu instruksi dari Pemprov Jawa Timur terkait aturan teknis Sonhorik. Pancaran lampu warna-warni dan suara dari Sonhorik membuat warga berbondong-bondong mendatangi tempat latihan Sonhorik jelang pelaksanaan karnaval. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di Jalan Raya Desa Candi Putro, Lumajang. Bupati Lumajang mengaku fatwa MUI Jawa Timur tidak melarang secara mutlak soal Sonhorik. Pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat aturan tersebut. Saya sedang menunggu karena di dalam klausul fatwa MUI itu ada menyampaikan bahwa agar pemerintah provinsi menghimbau, memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten kota untuk menindaklanjuti ini secara teknis. Tentu ini akan saya pelajari, dan sekali lagi fatwa MUI tidak melarang total tetapi membolehkan dengan syarat. Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang meminta pemerintah daerah segera membuat aturan teknis terkait penataan Sonhorik. Hal ini dinilai penting mengingat banyaknya event karnaval di wilayah Lumajang yang menggunakan Sonhorik. Rekomendasi dari teman-teman di komisi rekomendasi juga merekomendasikan agar ada penataan, ada penertiban tentang Sonhorik ini. Mungkin ya nanti
ada aturannya, ada SOP-nya, ada standarnya. Nah, saya kira itu. Berita berikutnya, Saudara. Salah satu penuding ijazah Jokowi palsu, Rizwan Sianipar, membantah tudingan Jokowi yang menilai ada agenda politik di balik kasus ijazah. Rizwan menegaskan ia adalah peneliti yang tidak terafiliasi dengan ormas ataupun partai politik. Rizwan menyatakan tudingan yang dilontarkan kelompoknya soal ijazah Jokowi berbasis fakta dan dikaji secara ilmiah. Kan seorang peneliti ya, nggak terlibat oleh ormas ataupun organisasi politik apapun. Ini demi sejarah Republik Indonesia. Makanya saya minta UGM jujur membuka semua proses atau semua dokumen yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi menyelesaikan keseluruhan proses akademik di UGM. Politik tadi yaitu kita berbasis fakta di lapangan, berbasis sains. Jadi nggak ada. Memangnya ya kalau memang ada agenda politik, apa agenda politiknya? Kalau memang Pak Jokowi lulusan UGM pasti bangga tanpa diminta pun pasti menunjukkan. Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya. Jokowi menduga kasus ijazah dan pemakzulan Wapres Gibran digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Soal ijazah, Jokowi kembali menegaskan akan menunjukkannya di persidangan. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Presiden Prabowo menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis Emmanuel Macron. Presiden Prabowo menghadiri jamuan makan malam Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris. Presiden Macron menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Kedua pemimpin negara melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana. Saat makan malam, kedua pemimpin negara juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Saudara selebgram Lisa Mariana penuhi panggilan Polda Jabar terkait dugaan video asusila dirinya. Lisa datang didampingi kuasa hukumnya pada Selasa siang. Ya, saudara, Lisa Mariana memenuhi panggilan Polda Jabar untuk diperiksa sebagai saksi atas dugaan video asusila dirinya yang dilaporkan Asosiasi Advokat Indonesia. Lisa bersama kuasa hukumnya langsung memasuki gedung Direktorat Siber untuk diperiksa. Lisa Mariana dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik dalam kasus ini. Semuanya. Ada 30 pertanyaan dari penyidik terkait dengan laporan video Surini yang telah dijawab Lisa Mariana dengan baik. Sebagai summary kesimpulan yang sudah saya tanda tangan tadi berita acara pemeriksaannya, bahwa Lisa Mariana adalah korban daripada peredaran video Surini, di mana pelapor ini juga kami minta kepada Bapak Kapolda Jawa Barat dan untuk memerintahkan kepada tim cyber yang menyidik perkara ini agar menyidik dengan jelas kepentingan dari laporan ini untuk apa gitu. Karena melihat tadi bukti yang ada di dalam bahwa ini diambil dari website luar negeri. Saudara, tim SAR gabungan resmi mengalihkan operasi pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya ke SAR daerah. Pengalihan operasi pencarian diwarnai isak tangis keluarga korban. Suasana haru mewarnai penandatanganan pengalihan operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya di ruang rapat posko Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.
Air mata keluarga tak terbendung saat tim SAR gabungan secara resmi menyerahkan penanganan operasi kepada unsur SAR daerah Banyuwangi dan Jembrana, Bali. Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya akan dilanjutkan di sekitar Selat Bali oleh tim SAR daerah hingga 21 Juli mendatang. Hari ini kami baru melaksanakan penandakan berita acara tersebut, kemudian untuk besok sampai dengan 7 hari ke depan kami akan merencanakan sesuai jadwal yang kami buat, dan kami telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan di Kabupaten Jembrana untuk merencanakan unsur-unsur yang terlibat dan alut-alut yang akan kita libatkan dalam pemantauan dan pencarian sampai dengan tanggal 21 Juli 2025 seperti itu. Sebelumnya, setelah pencarian intensif selama beberapa hari, tim SAR gabungan menangkap visual bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di kedalaman 49 meter dan berada sejauh 3,9 km dari titik tenggelamnya kapal di perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan menyiapkan strategi pengangkatan bangkai kapal dengan memperhitungkan berbagai aspek, mulai dari cuaca, ombak, hingga lalu lintas kapal di titik tempat ditemukannya bangkai kapal. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini, saudara. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.